Yuk, isi dompet lagi. Setelah dompet kosong habis lebaran, mindset ibu kaya. Ibu wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, gimana kabarnya setelah badai silaturahmi kemarin melanda isi dompet kita masing-masing? Rasanya baru kemarin kita senyum lebar bagi-bagi amplop ke keponakan. Sekarang malah kita yang butuh disenyumin sama saldo ATM yang angkanya makin memprihatinkan. Fenomena dompet kempes pasca lebaran ini memang sudah jadi tradisi tahunan yang bikin sport jantung. Apalagi kalau melihat tumpukan cucian dan sisa kue kering yang sudah mulai melempem di toples. Menurut sebuah artikel keuangan keluarga yang baru saja saya baca, kunci utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca hari raya bukan cuma soal cari tambahan uang, tapi soal mengubah pola pikir atau mindset menjadi ibu kaya yang cerdas, mengatur strategi. Video ini penting banget buat ibu yang merasa dunianya runtuh gara-gara melihat mutasi rekening. Karena kita akan bahas tuntas, gimana caranya mengisi kembali pundi uang dengan gaya hidup yang lebih masuk akal, dan tetap bikin kita terlihat elegan di depan tukang sayur. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang paling krusial, yaitu melakukan audit darurat pada gaya hidup harian kita tanpa perlu merasa jadi tersangka kriminal. Ibu harus berani melihat kenyataan bahwa kebiasaan pesan makanan lewat aplikasi itu sebenarnya adalah penggoda hebat yang bikin uang jajan cepat habis. Contoh realnya begini, Bu. Kalau biasanya kita malas masak dan lebih pilih klik menu ayam geprek 3 porsi lewat ponsel, coba deh sekarang kembali ke dapur dan manfaatkan bahan yang ada di kulkas. Selisih harga ongkir dan biaya layanan itu, kalau dikumpulkan seminggu saja sudah bisa buat beli deterjen atau token listrik yang sudah bunyi tulit-tulit sejak tadi pagi. Mengubah kebiasaan dari konsumtif menjadi produktif di dapur adalah langkah awal menjadi ibu kaya yang sesungguhnya karena kita memegang kendali penuh atas setiap butir beras yang kita masak. Tips kedua yang wajib ibu terapkan adalah melakukan puasa belanja barang non-primer atau bahasa kerennya menahan diri dari godaan keranjang kuning. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa mumpung masih suasana lebaran, kita butuh baju baru lagi buat acara arisan atau reuni susulan. Padahal, lemari sudah hampir meledak. Coba bayangkan betapa tenangnya hati kalau kita tidak perlu pusing memikirkan tagihan paylater yang mulai menghantui di tanggal muda nanti. Ibu kaya itu bukan yang barangnya paling baru, tapi yang investasinya paling biru, alias saldonya sehat walafiat tanpa tanggungan utang sana-sini. Mulailah hargai uang receh yang ada di kantong daster, karena 1.000-2.000 rupiah kalau dikumpulkan bisa jadi modal buat beli kuota internet yang lebih berguna buat cari cuan tambahan. Selanjutnya adalah mengatur ulang skala prioritas dengan cara yang sedikit ekstrim, tapi tetap logis buat dilakukan di rumah masing-masing. Ibu perlu membedakan mana yang merupakan kebutuhan mendesak dan mana yang cuma sekadar gengsi di depan tetangga sebelah rumah. Kalau biasanya kita rajin ke salon buat perawatan kuku yang harganya selangit, mending sekarang kita asah kreativitas dengan maskeran, pakai bahan alami sambil dasteran di depan televisi. Tidak perlu merasa malu kalau gaya hidup kita sedikit menurun volumenya. Karena yang penting adalah ketahanan pangan keluarga tetap terjamin sampai bulan depan. Contoh sederhananya adalah membawa botol minum sendiri saat keluar rumah daripada harus beli minuman kekinian yang isinya cuma es batu dan gula, tapi harganya setara 1 kilogram telur ayam. Langkah keempat yang tidak kalah penting adalah mencari peluang penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai Menteri Keuangan rumah tangga. Mindset ibu kaya itu selalu melihat peluang di tengah kesempitan. Misalnya dengan menjual barang-barang layak pakai yang sudah tidak pernah kita sentuh lagi, daripada baju-baju mahal cuma jadi sarang debu di gudang. Lebih baik kita jadikan uang tunai lewat jualan online
atau pre-loved ke teman-teman sepergaulan. Uang hasil penjualannya bisa langsung masuk ke tabungan darurat, supaya kalau ada keperluan mendadak, kita tidak perlu lagi pinjam uang ke sana kemari yang ujung-ujungnya bikin pusing 7 keliling. Jadilah kreatif dengan memanfaatkan hobi yang ibu punya. Entah itu membuat kue atau jasa titip belanjaan ke pasar induk yang selisih harganya lumayan buat nambah uang belanja. Tips kelima adalah melakukan evaluasi total terhadap pengeluaran tetap bulanan yang selama ini sering kita abaikan begitu saja tanpa ada pengecekan rutin. Coba periksa lagi langganan aplikasi streaming atau keanggotaan game yang sebenarnya jarang banget kita pakai karena sibuk mengurus anak dan urusan domestik. Memotong pengeluaran yang tidak perlu, ini ibarat membuang beban berat dari kapal yang hampir tenggelam supaya kita bisa berlayar lebih cepat menuju kemapanan finansial. Ibu harus tegas pada diri sendiri dan jangan mudah terbujuk rayu iklan diskon yang sebenarnya cuma trik pemasaran agar kita tetap miskin sementara mereka makin kaya raya. Konsistensi dalam menjaga pengeluaran kecil inilah yang akan membuat perbedaan besar pada saldo tabungan ibu di akhir bulan nanti. Jangan lupakan juga pentingnya komunikasi yang sehat dengan suami dan anak-anak mengenai kondisi keuangan rumah tangga yang sedang dalam masa pemulihan. Ibu jangan menanggung beban sendirian, sampai stres sendiri dan marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada orang-orang rumah hanya karena pusing mikir uang. Berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa untuk sementara waktu kita harus mengurangi jajan di luar dan lebih banyak menikmati waktu bersama di rumah dengan aktivitas sederhana. Ini adalah contoh pendidikan finansial yang nyata buat mereka agar kelak mereka paham bahwa uang itu harus dicari dengan kerja keras dan dikelola dengan penuh kebijaksanaan. Kalau semua anggota keluarga bekerja sama untuk hemat, maka proses pengisian kembali dompet yang kosong akan terasa jauh lebih ringan dan cepat tercapai. Terakhir tapi yang paling utama adalah menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Karena sehat itu adalah aset paling mahal bagi seorang ibu dimanapun berada. Kalau kita sakit karena terlalu memikirkan dompet yang tipis, malah biaya berobatnya nanti bisa lebih mahal dari sisa saldo yang kita miliki sekarang. Ibu kaya itu tahu kapan harus beristirahat dan kapan harus bekerja keras tanpa harus mengorbankan kebahagiaan batin demi terlihat mewah di media sosial. Nikmati setiap proses perubahan gaya hidup ini sebagai tantangan seru yang akan membuat kita jadi pribadi yang lebih tangguh dan cerdas dalam mengelola harta. Ingatlah bahwa kemewahan sejati adalah ketika hati tenang tanpa utang dan dapur tetap ngebul tanpa harus merasa cemas setiap kali melihat kalender di dinding. Mari kita tatap hari esok dengan semangat baru dan mindset ibu kaya yang selalu optimis bahwa rezeki akan datang selama kita mau berusaha dan berubah ke arah yang lebih baik. Kegagalan mengatur keuangan di masa lalu bukan berarti kiamat, melainkan batu loncatan untuk menjadi manajer keuangan yang lebih handal dan disiplin. Percayalah bahwa setiap penghematan yang kita lakukan sekarang akan membuahkan hasil manis di kemudian hari saat kita bisa belanja tanpa rasa khawatir lagi. Tetap semangat buat para ibu hebat di luar sana. Mari kita isi kembali dompet kita dengan cara yang cerdas dan penuh gaya hidup yang berkualitas. Apakah ibu sudah siap untuk mulai menyisihkan uang receh pertama hari ini demi masa depan keluarga yang lebih sejahtera? Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.